Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nusalli wa nusallim ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhwati fid din, a'azzakunallah. Kita pada kesempatan hari ini insyaallah ingin membahas sesuatu yang sangat-sangat penting sekali di dalam hidup kita, yaitu keutamaan ikhlas dan ittiba', di mana amal saleh, untuk jadinya amalan kita itu menjadi amal saleh, syaratnya ada dua, yaitu ikhlas dan ittiba'. Di mana ikhlas itu artinya kita itu beramal semata-mata hanya karena ingin mendapatkan ridha Allah. Dan ittiba' itu artinya adalah kita beramal, amalan yang kita amalkan itu sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, ini syarat, dua syarat inilah yang akan menjadikan amal kita menjadi amal saleh. Kalau kita beramal asal-asalan, tidak jadi amal saleh. Kalau asal-asalan sih orang kafir juga bisa, setan juga bisa. Tapi yang jadi masalah itu bagaimana sih supaya amal saya diterima oleh Allah, layak diterima oleh Allah. Maka kita mesti menepati dua syarat ini. Kita perhatikan di surat Al-Bayyinah. Di surat Al-Bayyinah, di surat lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina dan seterusnya, kita sampai di tengah, kita dapatkan innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Jadi kita dapati Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, itu loh balasannya dari Allah, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal abadi di dalamnya. Nah, kemudian kita geser ke atas, ke atas. Orang-orang yang gagal disebutkan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan orang-orang musyrik dan ahlul kitab, mereka itu adalah para penghuni api neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, dan merekalah manusia atau makhluk Allah terburuk, syarrul bariyah, makhluk Allah terburuk. Nah, sehingga kita paham, oh, ini orang-orang yang gagal beramal, orang-orang yang tidak diterima amalannya oleh Allah. Nah, kemudian kita naik lagi ke ayat-ayat yang ada di atasnya. Lah, yang diterima oleh Allah yang kayak apa sih? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a. Ini ternyata yang diterima amalannya itu yang kayak begitu itu, di mana mereka itu tidaklah diperintahkan oleh Allah kecuali agarlah mereka beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadahnya? Mukhlisin, ikhlas, syaratnya ikhlas. Lahuddin, din, agama yang dilakukannya agama milik Allah, bukan karangan manusia. Cara beribadahnya, cara taatnya itu petunjuk dari Allah, bukan karangan manusia. Nah, ini kemudian kita pindah ke surat Al-Mulk ayat 2. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian. Memangnya kematian itu diciptakan? Ya. Kematian itu Allah ciptakan hanya di dunia ini saja. Karena di akhirat nanti tidak ada kematian. Sehingga setelah manusia hidup di dunia ini akan ada kematian. Tapi nanti setelah kematian itu akan ada kehidupan. Untuk hidup selama-lamanya di alam akhirat. Sehingga dikatakan di sana alladzi khalaqal mauta. Dialah yang menciptakan kematian. Artinya kematian di dunia ini, kematian setelah hidup manusia di dunia ini. Wal hayata, dan kehidupan. Artinya kehidupan lagi setelah tadinya dimatikan. Untuk apa itu semua? Liyabluwakum, untuk Allah uji kalian. Karena nanti akan ada pengadilan, akan ada perhitungan, akan ada timbangan, akan ada ujian meniti, jembatan yang tajam banget, lebih tajam dari pisau. Yang jembatan itu akan menyeberangi api neraka jahanam. Orang hanya bisa selamat kalau amal solehnya cukup. Kalau tidak cukup, baru sampai di tengah, plung, nyemplung dia jatuh. Yang membuat kaki kita bisa menginjak as-sirat, yang membuat kita bisa menginjak as-sirat. Sirat ini jembatan yang sangat tajam, super tajam, 1/7 dari rambut ini kecil banget, dibelah lagi jadi 7. Itulah ketajaman jembatan itu, sehingga tidak bisa diinjak. Yang menginjaknya akan menjerit dan terpelanting.
sehingga dia harus menggunakan alas. Apa alasnya? Amal saleh. Alasnya adalah amal saleh yang bikin dia bisa nyebrang sampai ke seberang jembatan itu. Nah, jadi amal saleh itulah yang akan menyelamatkan manusia. Nah, kita sudah bahas di kesempatan yang lalu, ya kan? Sudah belum? Ya sudah kan? Kita sudah susun menjadi empat apa ya? Lupa lagi. 4 mata rantai menuju ke surga. Rantai yang paling tinggi itu yang nomor 1 apa? Rahmat Allah. Orang tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Orang, mata rantai yang kedua, orang untuk mendapatkan rahmat Allah harus diridhoi oleh Allah. Mata rantai yang ketiga, orang untuk diridhoi oleh Allah, dia harus memiliki amal saleh. Amal saleh itu 2 syaratnya. Apa 2 syaratnya? Ikhlas dan ittiba. Nah, jadi kita nyambung dari yang itu, kita ingin fokus di amal saleh yang 2 syaratnya adalah ini. Nah, jadi kita lihat surat Al-Mulk ayat 2 tadi mengatakan liyabluwakum, untuk Allah uji kalian. Apa ujiannya? Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Seorang tabi'i yang bernama Al-Fudail Ibnu Iyadh, beliau mengatakan bahwa ahsanu amala itu artinya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar, paling ittiba, paling sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Jadi kita lihat bahwa ikhlas dan ittiba itu sesuatu yang harus kita pelajari. Kita harus mengerti bagaimana sih caranya supaya saya bisa ikhlas, gimana sih caranya supaya saya bisa ittiba, sehingga kita benar-benar memiliki dan kaya akan amal saleh. Nah, kita perhatikan surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar ayat 3. Ala lillahi dinul khalis. Bukankah agama, ibadah, ketaatan yang diterima oleh Allah hanyalah yang ikhlas. Jadi kalau tidak ikhlas dibuang oleh Allah. Allah hanya mau menerima amalan kalau amalan itu diniatkan karena Allah. Ingin dicintai oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, ingin disambut kedatangannya oleh Allah. Itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu syarat. Jangan sampai kita beramal asal-asalan. Jangan. Kita beramal niatnya harus ikhlas. Nah,
Kemudian kita perhatikan hadis ini. Hadis ini penting banget. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Sanadnya bagus. Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, dan dia berkata, Ya Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang seseorang yang berperang karena ingin dapat bayaran dan ingin dikenang orang, ingin dipuji orang? Dia dapat apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Kata Rasulullah SAW, dia tidak dapat apa-apa. Fa'adaha alaihi thalatha marrat. Jawaban itu diulangnya 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Dia tidak dapat apa-apa. Kenapa tidak dapat apa-apa? Karena tidak ikhlas. Dia niatnya ingin dapat bayaran, ingin dapat bayaran di dunia. Yang kedua, ingin dikenang orang, ingin disebut-sebut namanya oleh orang sebagai pemberani, sebagai pahlawan, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan, thumma qala, kemudian beliau bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa btughiya bihi wajhah. Sesungguhnya Allah tidaklah menerima suatu amalan kecuali jika amalan itu ikhlas dan semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah. Jadi kalau yang inginnya dunia, inginnya pujian, inginnya kemuliaan dan sebagainya, hilang tidak berbekas karena Allah buang, maka akan tertinggal di dunia. Tidak dihitung, tidak dianggap oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Waduh, Ustaz, kalau begitu ikhlas itu penting banget ya. Sangat-sangat penting. Sehingga kita perhatikan gimana sih caranya supaya kita bisa ikhlas. Maka para ulama pun ngajari kita cara untuk bisa ikhlas. Seorang tabi'i yang bernama Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau berkata, al-mukhlisu man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Orang ikhlas itu menyembunyikan amal-amal baiknya seperti dia menyembunyikan amal-amal buruknya. Orang kalau berbuat dosa, berbuat jelek, malu, tidak ingin diceritakan kepada orang, tidak ingin diketahui oleh orang. Maka hendaknya beramal saleh itu begitu caranya, seperti engkau berbuat buruk. Engkau kalau berbuat buruk tidak ingin diketahui orang, maka beramal saleh itu harus seperti itu. Jangan ingin diketahui oleh orang. Kalau ingin diketahui orang, namanya tidak ikhlas.
Itu namanya riya. Jadi di sini kita harus mengerti, untuk bisa ikhlas itu kita harus membuang 3 lawannya. Lawannya ikhlas. Kalau salah satu dari 3 lawannya ikhlas ini ada, maka ikhlas tidak ada. Kalau ketiga-tiganya tidak ada, ikhlas ada. Apa ketiga lawannya ikhlas itu? Yang pertama riya, yang kedua sum'ah, yang ketiga ujub. Sum'ah, sin mim ain tak marbutah, sum'ah. Jadi yang pertama adalah riya. Riya itu melihat artinya. Orang beramal karena ingin dilihat orang. Sehingga dia ingin orang pada ngelihat dia, nih gue nih, lagi beramal saleh, lagi beribadah, lagi baca Quran, lagi berzikir, lagi bersedekah, lagi haji, lagi umroh. Jadi ingin dilihat orang. Itu ada, riya ada, ikhlas hilang. Ikhlas tidak akan ada pada orang yang riya. Maka tidak boleh riya. Tidak boleh kita beramal karena ingin dilihat orang. Jangan peduli orang. Jangan jadikan orang sebagai tujuan amal kita. Tujuan dari amal kita adalah Allah semata-mata. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu mendengar. Artinya orang beramal karena ingin didengar orang. Memang sih saat beramal dia tidak dilihat orang. Betul, dia lagi sholat tahajud sendirian, dia lagi baca Quran di kamar, dia lagi berzikir di pojok sana, tidak terlihat oleh orang. Tapi begitu selesai diceritakan, sehingga telinga orang mendengar. Ya sama saja dengan melihat. Itu namanya tidak ikhlas. Itu namanya sum'ah, beramal karena ingin didengar orang. Ingin orang menceritakan dia, loh Masya Allah si fulanah itu hebat banget. Nah, siapa yang membukanya? Dia yang membukanya, tidak dirahasiakan oleh dia. Coba beramal itu urusan saya dengan Allah, dan gak usah ngurusin orang. Jangan cari pujian orang, jangan peduli kepada orang, karena tujuan saya beramal bukan orang tapi Allah. Nah, itu. Yang ketiga apa tadi ya? Ujub. Apa sih ujub itu? Bangga diri. Di mana orang beramal ingin membanggakan dirinya, mengagul-agulkan dirinya, sehingga tujuan dia adalah dirinya sendiri. Ini loh saya. Dia bangga dengan dirinya. A'udzubillah. Hilang amalnya, karena tujuannya memang bukan orang tapi dirinya, ingin membanggakan dirinya. Jadi ini lawan-lawannya ikhlas. Kalau ada ini maka ikhlas tidak ada.
Kalau mau ada ikhlas, maka ketiga-tiganya harus tidak ada, harus hilang. Ya, apa tadi? Tiga itu? Riya, sum'ah, ujub. Riya itu apa artinya? Ingin dilihat orang. Sum'ah tadi apa artinya? Ingin didengar orang. Kemudian ujub, ingin membanggakan diri. Tiga-tiganya lawannya ikhlas. Kemudian, kalau gitu gimana Ustaz cara latihannya? Ini seorang tabi'i yang bernama Asy-Sya'bi rahimahullah ngajari kita latihan. Para ulama itu bisa ikhlas karena latihannya kayak begini nih. Kita pun kalau mau bisa ikhlas, ini cara latihannya. Min adabil ulama'i idza alimu ay'amalu. Di antara adabnya para ulama, mereka itu kalau mendapatkan ilmu segera diamalkan. Kenapa segera diamalkan? Karena manusia itu punya salah dan lupa. Jangan keburu salah, jangan keburu lupa. Keburu salah itu apa sih maksudnya? Orang kalau sudah biasa salah, dia akan membela kesalahannya dengan apapun caranya. Sehingga ilmu itu dilepeh. Dibuang ilmu itu. Kenapa? Karena dia ingin membela kesalahannya. Maka karena manusia itu punya kelemahan gampang salah, sebelum kita salah, kalau dapat ilmu buru-buru diamalkan. Jangan sampai kita keburu berbuat salah sehingga kita menjadi pembela kesalahan. Kemudian kelemahan manusia yang kedua, lupa. Sebulan aja ditanyai lagi, lewat sudah. Padahal baru bulan yang lalu pelajarannya dipelajari. Hari ini udah pada terbang. Ya, nggak apa-apa lihat buku. Itu namanya punya catatan. Yang repot yang nggak punya catatan, hilang total. Jadi kita ini meniru ulama. Ulama itu kalau dapat ilmu langsung diamalkan, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Nanti keburu kita berbuat salah, keburu kita lupa. Itu langkah satu. Langkah dua, فَإِذَا عَمِلُوا شُغِلُوا بِذَلِكَ عَنِ النَّاسِ. Kalau sedang beramal, maka konsentrasi penuh, menyibukkan diri dengan amal itu, melupakan orang. Orang ada waktunya, ada saatnya. Jangan dikit-dikit orang, dikit-dikit orang. Kapan waktu kita untuk diri kita? Kapan kita bisa konsentrasi, bisa fokus, bisa khusyuk untuk Allah, untuk diri kita sendiri? Lagi-lagi orang ngerumpi lagi, ngobrol lagi, nemuin orang, habis waktu buat orang. Nah, sehingga kita harus menentukan waktu dalam 24 jam itu. Ini saat dimana saya ingin beramal saleh. Saya di jam ini lupa orang. Silahkan orang pun lupa saya. Saya lagi ingin jadi orang yang ingat Allah. Nah, kita konsentrasi. Contohnya misalnya, antara habis sholat subuh sampai syuruk, dah lupain orang. Duduk di tempat kita sholat subuh tadi, jangan kemana-mana, duduk di situ.
kita zikir, kita baca Quran, kita doa, kita nangis, kita merendah diri, menundukkan diri kepada Allah. Dah sibukkan diri di hadapan Allah. Saat yang lain lagi misalnya adalah antara maghrib sampai isya. Nah, kita bilang sama anak-anak kita, sama suami kita, sama siapapun, pokoknya Umi, maghrib sampai isya jangan diganggu. Pengen baca Quran, pengen zikir, pengen beramal saleh, pengen konsentrasi, pengen khusyuk, pengen dekat sama Allah. Hah? Dah. Habis itu kumpul lagi sama orang. Hah? Setelah itu kita tidur buru-buru, malam bangun lagi. Ambil 1 jam aja malam hari. 3 waktu kita berikan untuk Allah. 3 waktu kita berikan untuk Allah. Sekedar 1 jam, 1 jam setengah malam banget. Dari jam setengah 3 sampai jam setengah 4 atau sampai jam 4. Terus habis sholat subuh sampai syuruk, habis maghrib sampai isya, itu kita bilang waktu saya buat Allah. Kalau kita niat kayak gitu, Allah bakal perhatian sama kita. Kalau kita memperhatikan Allah, Allah akan memperhatikan kita. Adapun buat orang, kita punya banyak waktu, siang sepanjang siang kita punya waktu buat orang. Nah, فَإِذَا شُغِلُوا فُقِدُوا. Orang-orang yang berkonsentrasi dengan amal solehnya itu akan dirasakan kehilangan oleh orang. Mana sih sahib kita yang ikhlas itu? Orang kehilangan. Lagi konsentrasi beramal, gak pengen ketemu orang. وَإِذَا فُقِدُوا طُلِبُوا. Orang yang suka dirasakan kehilangan itu akan dicari orang, akan dibutuhkan orang. Orang ikhlas, orang jujur, orang amanah itu dibutuhkan orang. Karena mereka itu makhluk-makhluk yang langka. Yang banyak itu manusia-manusia yang riya, sum'ah, ujub, sombong, bohong, tidak amanah, ya kan? Itu yang umum orang pada kayak begitu. Sehingga kalau ada orang yang ikhlas, orang yang jujur, orang yang amanah, dicari orang. Ini orang yang berguna. Nah, wa idza tulibu harabu khaufan ala dinihim minal fitan. Kalau orang itu dirasakan kehilangan, maka akan dicari oleh orang. Kalau dia sadar dirinya sedang dicari oleh orang karena dibutuhkan, akan diberi jabatan keduniaan, dia lari. Kenapa kok lari? Kan jadi mulia. Tidak, dia lari karena khaufan ala dinihim minal fitan. Karena takut agama mereka kena fitnah. Fitnahnya apa? Fitnahnya dunia. Yang bikin kita tidak ikhlas itu apa sih? Fitnah-fitnahnya dunia, gemerlapnya dunia, rayuannya dunia yang bikin kita tidak ikhlas. Yang bikin kita ini tidak bisa menjaga agama itu apa sih? Dunia ini. Dunia ini menggiurkan. Nah, maka orang yang ingin ikhlas itu menghindar dari jabatan-jabatan dunia. Sehingga orang ikhlas itu kalau dia naik menjabat sesuatu bukan karena dia ingin, tapi dipaksa orang.
Nah, jadi kita lihat ini latihannya orang ikhlas. Orang ikhlas itu mampu mengalahkan dunia. Orang ikhlas itu mampu mengalahkan hawa nafsu. Karena musuh kita itu adalah dunia dan hawa nafsu. Kenapa? Karena setan menggunakan keduanya untuk mengecoh kita. Kita itu dikecoh dari mana arahnya? Dari itu, dari dunia. Setan itu terus-menerus mempelajari kesenangan kita. Kita senangnya apa nih? Oh, ini demen banget nih sama sayur asem. Maka begitu Allahu Akbar, sayur asem. Kita demennya sama apa sih? Demennya sama apa itu diperhatiin sama setan. Dunia ini yang didemeni apa sih? Duit. Begitu Allahu Akbar, bling 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 bling, bling. Duit di sini. Kebayang. Jadi setan itu menggoda orang dengan dunia. Yang bikin kita tidak ikhlas, tidak khusyuk, itu dunia yang kita cintai. Tapi kalau setan nggak tahu cintanya kita apa, kita sama dunia biasa-biasa saja. Dapat alhamdulillah, nggak dapat alhamdulillah. Maka setan kehilangan. Loh, gimana nih caranya mengecoh orang ini? Susah dia. Sama jabatan biasa-biasa saja. Sama uang biasa-biasa saja. Sama perhiasan biasa-biasa saja. Sama harta dan benda biasa-biasa saja. Sama kendaraan, sama perumahan biasa saja. Sama pujian biasa saja. Kehilangan setan. Orang ini susah dirayunya ya. Nah, itu. Jadi ini cara setan menggoda orang. Dicarinya apa yang dia cintai. Ambisi apa dia itu. Maka dari situ rayuan setan berlaku. Nah, kemudian kita perhatikan pelajaran berikutnya dari Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, seorang tabi'i yang lain. Al-Fudail Ibnu Iyad, beliau berkata, "Idza ra'aitumul 'alima awil 'abida yansharihu li dhikrihi bis-salahi 'indal umara'i wa abna'id dunya fa'lamu annahu mura'in." Jika kalian melihat ada orang alim, ada orang berilmu, atau al-abid, orang yang ahli ibadah, yansyarihu li dzikrihi bis-salah, dia merasa bangga, merasa senang di saat namanya disebut-sebut sebagai orang saleh, indal umara, di hadapan para penguasa, wa abna'id dunya, atau para orang-orang tajir, orang-orang kaya, fa'lamu annahu mura'in, maka ketahuilah bahwa orang alim itu atau orang ahli ibadah itu tidak lain adalah orang yang riya. Karena ini tujuannya. Tujuannya ingin dapat jabatan dari penguasa, ingin dapat pemberian dari orang kaya. Itu tujuan dia. Ingin jadi orang kesohor, ingin jadi orang populer, ingin mulia dengan dunia dan sebagainya. Jadi ini latihan yang perlu kita latihkan ke diri kita. Jangan sampai kita ini salah niat, salah tujuan.
sudah capek beramal, kok malah tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ternyata amal kita tidak apa? Tidak ikhlas. Nah, kemudian kita perhatikan surat Al-Kahfi ayat 110. Surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Qul, Rasulullah SAW disuruh mengatakan kepada umatnya, innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku ini tidak lain adalah manusia biasa seperti kalian juga. Aku makan, aku minum, aku menikah, aku butuh dunia, sama seperti kalian. Bedanya apa aku dengan kalian? Yuha ilayya, aku dipilih oleh Allah untuk mendapatkan wahyu. Kalian tidak dapat wahyu dari Allah. Itu bedanya aku dengan kalian. Annama ilahukum ilahu wahid, tidak lain Tuhan kita yang kita sembah itu sama, cuma satu, yaitu Allah. Tidak ada dua, tidak ada tiga, satu saja. Yang engkau sembah dan yang aku sembah sama, satu, yaitu Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ingin disambut saat perjumpaannya dengan Allah, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia bermodalkan amal saleh. Karena yang akan disambut oleh Allah di hari akhirat itu orang yang membawa amal saleh. Orang yang kosongan terlantar nanti di akhirat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia berbuat syirik saat beribadah kepada Allah, ternyata dia beribadah juga dengan selain Allah. Gimana Ustaz? Ada orang beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah juga? Iya. Orangnya lagi sholat, tapi niatnya orang. Dia itu lagi menjadikan orang jadi tujuannya, jadi Tuhannya, ingin dipuji orang. Jadi tujuannya dia bukan Allah semata-mata. Dia tidak ikhlas, dia riya, dia sum'ah, dia ujub. Jadi di sini kita lihat, kalau kita ingin disambut kedatangan kita oleh Allah, surat Al-Kahfi ayat 110 ini mengarahkan kita, ikhlaslah engkau, jangan riya, jangan sum'ah, jangan ujub. Fokus saja, tujuanmu adalah Allah. Urusan orang, lupakan orang. Urusan dunia, ayo kita sama orang. Tapi urusan amal saleh antara saya dengan Allah. Orang tidak perlu tahu. Orang tidak perlu memuji saya. Orang tidak saya gubris. Saya tidak perhatikan orang. Bisa atau tidak nih ibu-ibu? Bisa atau tidak?
Iya. Susah apa mudah ya? Susah ya? Lah kalau susah berarti gimana caranya supaya jadi mudah? Supaya jadi mudah gimana caranya? Berlatih. Orang jangan ngomong di awal tidak bisa, jangan, latih. Karena manusia itu sanggup memikul barang beban yang berat sekalipun, tapi dilatih sedikit demi sedikit. Kalau ibu-ibu dibilang, ayo bersedekahlah 1 juta rupiah. Ustaz, 1 juta Ustaz. Jangan ngomong tidak bisa. Latihan. Mulailah 500 tapi ikhlas. Sudah alhamdulillah, kalau 500 sih bisa ikhlas. Naik 1.000 rupiah. 1.000 rupiah alhamdulillah bisa ikhlas. Tidak merasa kehilangan. Naik jadi 2.000 rupiah. 2.000 rupiah alhamdulillah, sekarang saya sudah menganggap tidak masalah ngasih orang 2.000 rupiah. 5.000 rupiah. Alhamdulillah 5.000 rupiah bisa saya lupakan. Tangan saya memberi, tangan kiri saya tidak peduli. Alhamdulillah. Naik jadi 10.000 rupiah. Alhamdulillah bisa melupakannya. Naik jadi 20.000, jadi 50.000, jadi 100.000, jadi 1 juta. Enteng 1 juta. Kenapa? Terlatih hawa nafsunya. Hawa nafsu itu butuh latihan. Hawa nafsu ini butuh dilatih. Hawa nafsu itu miripnya sama anak kecil. Perlu dilatih, dibiasakan. Kalau dibiasakan bisa. Nah, awalnya memang tidak bisa, tapi lama-lama kalau terus dilatihkan akan bisa. Awalnya memang menolak dia. Jadi ini kita perlu latihan. Ikhlas itu perlu latihan. Berat, iya. Yang bikin kita berat, cinta banget kita sama dunia. Itu sebabnya. Coba kalau orang itu biasa-biasa saja sama dunia. Ibu-ibu ini udah hidup di dunia ini berpuluh-puluh tahun. Di dunia ini yang indah cuman 1. Selebihnya tidak indah. Apa itu? Di dunia ini yang indah cuma 1. Yang lain tidak ada yang indah. Apa? Harapan. Yang indah di dunia ini cuma 1, yaitu harapan. Dan ibu-ibu sudah ratusan kali ditipu setan dengan harapan. Oh, Masya Allah, saya kalau megang uang 100 juta, indah banget. Saya begitu dapat uang 100 juta, biasa saja kok. Seseorang, Masya Allah, kalau saya bisa jadi sarjana, waduh, kayak apa bangganya saya yang diwisuda, dipindahkan tali dari sini ke sini. Begitu jadi sarjana, biasa saja. Alangkah indahnya ya kalau saya punya Innova. Begitu punya Innova, biasa saja. Orang membayangkan kayak apa ya enaknya kalau saya punya rumah di situ tuh. Dapat rumah di situ. Setelah punya rumah, biasa saja. Jadi kalau masih harapan, indah. Kalau sudah jadi kenyataan, kentut doang dunia ini. Kentut, bukan apa-apa dunia ini, kentut. Jadi kalau ada orang gila sama dunia, itu gila sama kentut dia itu. Dia tertipu oleh dunia. Iya. Yang bikin dia tidak ikhlas ya dunia. Yang bikin dia tidak khusyuk ya dunia. Yang bikin dia tidak jujur ya dunia. Yang bikin dia tidak amanah dunia. Yang bikin dia tidak adil dunia.
yang mengecohkan manusia dunia. Dunia dibutuhkan, tapi tidak jadi tujuan. Jangan dicintai dunia ini. Tidak layak dicintai. Kenapa? Karena kita akan tinggalkan. Dunia ini kita akan tinggalkan. Jadi jangan dicintai. Kalau dicintai nanti nyesel. Kenapa? Akan kita tinggal kok. Kalau orang mati memang dunianya bisa dia bawa? Tidak. Nah, di situ. Kalau ibu-ibu dibilang, Bu, tikus di rumah ibu ada 5 mati, Bu. Biasa aja kita. Yang tikus yang mati. Tapi kalau yang diberitakan adalah orang yang kita cintai, nangis atau ibu? Nangis. Kenapa? Kita mencintai. Jadi yang menyebabkan orang itu takut tuh apa sih? Cinta. Apa sih yang menyebabkan orang sedih? Cinta. Ada cinta, ada takut. Ada cinta, ada sedih. Kalau tidak ada cinta, tidak ada takut, tidak ada sedih. Kenapa para sahabat tidak takut mati? Malah nyari mati. Karena tidak mencintai dunia. Kenapa kita ini takut banget sama mati? Karena terlalu cinta sama dunia. Ya ini pelajarannya ini, Bu. Jadi semakin cinta seseorang kepada dunia, semakin sulit ikhlas. Nah, di antara riya yang paling berbahaya adalah riya khafi. Riya khafi. Khafi itu artinya tersembunyi. Riyanya enggak kelihatan jelas. Riyanya itu yakni abu-abu. Pertanda adanya riya khafi adalah kebanggaan seseorang manakala dirinya dipuji atau saat dilihat orang pada waktu dia sedang beramal. Seseorang yakni tampaknya ikhlas. Allahu Akbar. Dia sholat biasa saja. Tapi begitu tuk 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 tuk, oh ini atasan saya ini. Berapa kita langsung jadi khusyuk, jadi benar-benar perhatian, konsentrasi. Loh kok berubah? Itu tuh Tuhannya ada di belakang. Jadi Tuhannya dia bukan yang di sono, bukan yang di langit. Tuhannya dia ini nih yang ada di belakang, sehingga dia berubah. Itu riya khafi. Jadi orang itu yang tadinya biasa-biasa saja, begitu Tuhan manusianya ini ada, berubah. Nah itu riya khafi. Riya yang tersembunyi. Seseorang waktu beramal biasa saja. Saat disebut-sebut orang, Masya Allah si fulan ini rajin tahajud ini, bangga kita, senang. Itu tujuan kamu. Kamu tidak ikhlas karena tujuan kamu itu pujian orang. Nah itu riya khafi. As-salafus salih memandang bahwa riya adalah dosa besar yang paling besar. Karena riya bagian dari syirik, sedang syirik paling besarnya dosa besar. Jadi riya itu dosa besar yang sangat besar. Kenapa besar? Karena riya itu sesungguhnya adalah syirik. Menjadikan orang tujuan kita saat beramal salih, saat beribadah, saat melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi riya itu jangan dianggap kecil. Ini diantara kesalahan kita, nganggap remeh. Riya kan dosa kecil. Kata siapa dosa kecil?
Salah orang yang bilang bahwa riya itu dosa kecil. Riya itu dosa besar. Lihat kelakuannya riya. Begitu riya masuk ke dalam suatu amalan, amalan itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Ini dianggap kecil. Ibu-ibu sholat sudah capek, ternyata sholat ibu tidak diterima. Besar atau kecil? Ibu-ibu sudah haji. Haji ibu telah mengorbankan ratusan juta rupiah, tapi ternyata tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Kalau ada orang manggil ibu-ibu tidak Bu Haji, marah. Karena itu tujuannya ingin dipanggil Bu Haji, maka tidak ikhlas. Hilang haji kita yang mahal itu. Jadi riya itu dosa kecil atau dosa besar? Besar. Jangan menganggap riya itu kecil. Kesalahan kita menganggap riya itu kecil, padahal menjadi penyebab rontoknya amalan sebesar apapun. Jadi riya itu sangat berbahaya. Ya. Ya, sampai di sini kita baru selesai setengah nih ibu-ibu. Baru selesai dari ikhlas, belum membahas ittiba. Biar pelan-pelan, baru ikhlas, belum ittiba. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Kita harus kalau amal itu kita dasarkan dengan ikhlas, dan yang tahu ikhlas itu antara hati dan Allah. Betul ya, sampai di sini. Tapi ada kalanya kita perlu misalkan di suatu tempat ada sumbangan, kita bukan riya tapi memotivasi ikhlas kita. Itu bagaimana? Niatnya bukan riya. Ya, kita ini bahkan harus latihan. Tetap bisa ikhlas baik jadi makmum maupun jadi imam. Kita harus bisa ikhlas baik jadi murid ataupun jadi guru. Kita tetap harus bisa ikhlas di belakang orang, di depan orang. Kita harus bisa ikhlas walaupun sedang bersendirian atau sedang bersama orang banyak. Terus kita harus latihan ikhlas. Kita tetap bisa ikhlas walaupun keadaan seperti apapun. Jadi Rasulullah SAW itu orang paling ikhlas, padahal selalu ditonton orang, ya kan? Beliau itu panutan, beliau itu contoh, ya atau tidak? Nanti kalau orang beramal di depan orang namanya tidak ikhlas, akhirnya nggak ada orang jadi imam salat, nggak ada orang jadi guru, ya kan? Kenapa? Resiko jadi guru, harus berhadapan dengan orang, ya kan? Harus ditiru oleh orang, ya kan? Nah, jadi kita harus bisa ikhlas dalam situasi dan kondisi yang manapun. Ya. Silakan, ada lagi yang lain? Ya. Bagaimana caranya biar sholat kita tuh benar-benar khusyuk, Pak? Ya. Kadang-kadang udah niat mau khusyuk, cuma sepintas ada aja gitu yang keinget atau gimana. Ya. Ada 3 langkah, Bu. Ada 3 langkah. Paham, yakin, sadar. Paham, yakin, sadar. Maka pahami apa yang kita lakukan saat sholat. Pahami dengan baik. Karena nggak mungkin orang bisa khusyuk kalau tidak paham kenapa dia harus berdiri, kenapa dia harus membaca ini dan itu. Dia tidak mengerti artinya. Pahami, kuasai dengan baik. Kita pahami. Yang kedua, yakin. Yakin itu apa sih? Yakin itu paham, tapi paham yang sudah tidak mengandung keraguan. Kita sudah yakin, artinya sudah mantap, tidak ragu-ragu lagi. Maka
paham yang ada di otak tadi masuk ke dalam jiwa, menjadi keyakinan. Kemudian dari jiwa kita masukkan lebih dalam lagi ke dalam fitrah kita, ke dalam nurani kita, kepada lubuk jiwa yang paling dalam, yaitu nurani, yaitu yakin tadi menjadi sadar. Sadar itu apa sih? Sadar itu paham juga, tapi paham akan kebutuhan. Kita paham ini adalah kebutuhan saya. Sholat itu adalah kebutuhan saya. Saya rugi banget kalau saya tidak sholat, karena sholat itu sangat saya butuhkan. Gimana sih gambaran tentang sholat itu, Ustadz? Sholat itu ibadah. Ibadah itu seperti air susu ibu untuk bayi. Bayi itu akan merasa tenang, tercukupi kebutuhannya oleh air susu ibu. Ibadah itu seperti itu, di mana dada kita, jiwa kita itu memiliki ruang hampa. Ada relung jiwa yang kosong. Itu isinya harus ibadah. Isinya itu harus ibadah. Kalau kita beribadah, tenang. Kenapa? Tercukupi. Seperti bayi mengerang-erang menangis, begitu dikasih ASI, cep, diam. Seperti itu ibadah. Jadi kebutuhan kita kepada ibadah seperti bayi membutuhkan ASI. Kemudian kebutuhan kita kepada Allah itu seperti kebutuhan bayi kepada ibunya. Kalau tadi ASI, kalau ini ibunya. Jadi bayi itu kalau merasa dirinya, loh, ibu saya mana ini? Wah, langsung nangis, merasa ditinggal oleh ibunya. Tapi begitu cek 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 cek, ibunya datang, oh, ada harapan, dia tenang. Begitu didekap oleh ibunya, nyaman. Nah, Allah itu untuk kita seperti itu. Orang kalau hidupnya dekat dengan Allah, hidupnya nyaman, tenang, tentram. Ini zat yang maha kaya, ini zat yang maha kuasa, ini zat yang maha kuat, ini zat yang kalau punya mau apapun tidak bisa dihalangi. Ini zat yang maha hebat. Saya butuh banget sama dia. Saya tenang kalau ada di samping dia. Begitu kebutuhan kita kepada Allah. Kalau sudah sampai di situ, khusyuk terjadi. Tapi kalau kita nganggap Allah, kita nganggap Allah bukan apa-apa. Ada Allah, nggak ada Allah sama saja. Ya, yang nggak bisa khusyuk. Kadang-kadang peniti, kunci, sayur asam lebih penting daripada Allah. Ya ini Allahu Akbar ingat peniti. Ya tadi peniti ada di sono. Tadi nggak ingat. Begitu Allahu Akbar ingat peniti. Ingat kunci. Ingat sayur asam. Lah lebih mahal daripada Allah. Kan repot. Repot orang itu ternyata menghargai ini lebih berharga daripada Allah. Ingin khusyuk ya nggak mungkin lah. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi 3 langkah itu apa, Bu? Apa 3 langkah itu? Paham, yakin, sadar. Paham itu apa? Mengerti. Mengerti tentang sholat. Kenapa kok saya sholat?
lagi apa saya ini sholat? Untuk apa saya sholat? Apa yang saya baca saya sholat? Pahami semuanya dengan baik. Karena tanpa paham kita nggak lagi ngapa-ngapain, Bu. Pahami itu. Jadikan waktu terpenting kita adalah mempelajari tentang kenapa saya sholat. Apa yang saya baca saya sholat. Apa yang saya lakukan ketika saya sholat. Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Sadari dengan baik. Pahami dengan baik. Kemudian tingkatkan paham itu menjadi apa, Bu? Yakin. Apa sih bedanya paham dengan yakin? Yakin itu adalah paham, tapi sudah tidak mengandung keraguan. Jadi bedanya antara paham dengan yakin, dua-duanya paham. Paham itu paham, yakin itu paham. Tapi bedanya yakin itu adalah paham yang sudah bersih banget. Sudah tidak mengandung keraguan. Jadi orang kalau ingin yakin dengan cara apa? Membuang keraguan-keraguan. Ibaratnya ibu beli nanas, mau dimasukin kulkas. Dibersihin dulu apa dimasukin apa adanya? Bersihin dulu. Sama paham juga kalau kita masukin ke dalam jiwa, bersihin dulu duri-durinya. Keraguan-keraguannya itu dibuang dulu, udah bersih baru masuk ke dalam jiwa. Yakin. Terus dari yakin menjadi sadar, ya kan? Apa sadar itu? Sadar itu paham juga. Sadar adalah paham. Paham akan apa? Akan kebutuhan. Sholat ini saya butuhkan. Saya rugi kalau saya enggak sholat. Allah itu saya butuhkan. Saya rugi kalau saya ditinggal oleh Allah. Jadi kayak anak kecil itu, kita kasih uang $100, dibuang. $100 dibuang. Kenapa? Gak sadar. Kata dia, apaan katanya kertas palsu? Dibuang $100. Tapi kalau dikasih 2.000, kasih 5.000, ini katanya uang asli. Dia pergi ke warung bisa beli apa-apaan di warung. Kalau yang itu palsu. Itu namanya orang nggak sadar, tidak mengerti bahwa ini kebutuhan dia. Ini $100 ini lebih mahal daripada 2.000. Nah, itu namanya orang sadar. Ya, begitu. Ya, ya. Ada lagi atau cukup? Ya, silakan. Ya. Ria itu adalah sesuatu yang merusak amalan. Kalau dia tidak merusak amalan, bukan ria namanya. Ibu, yakni harus tampil di depan orang. Kenapa? Ya itu kebutuhan kita. Saya jadi salesman kok. Saya harus tampil di depan orang. Saya jadi guru, saya harus tampil di depan orang, ya kan? Saya jadi imam, saya harus tampil di depan orang. Itu tuntutan. Kita hidup gimana? Nggak mungkin. Yani seseorang tidak jadi Khalid ibn Walid, memimpin perang, menjadi orang yang sangat berani berperang, tampil dia di depan orang, dan dia menjadi orang terbaik di antara orang-orang yang berperang. Itu ria? Ya tidak. Karena itu tuntutan hidup. Ya, di mana ria itu? Di saat seseorang keinginan dia untuk dilihat orang itu merusak amalnya, menjadi tujuannya. Nah, itu yang tidak boleh. Menjadikan dilihat orang jadi tujuan. Kalau dilihat orang dalam rangka membuat pelajaran kita diterima. Saya misalnya di sini, saya mencari perhatian ibu-ibu. Perlu atau tidak?
Ya kalau nggak diperhatiin sama ibu-ibu pada tidur semua. Gimana caranya saya harus bisa merebut semua perhatian ibu-ibu? Ya kan? Nah itu kewajiban seorang guru. Itu bukan ria. Ini tuntutan pelajaran. Tapi saya harus ikhlas. Perhatian ibu-ibu ini bukan tujuan saya. Ibu-ibu memperhatikan saya, tidak memperhatikan saya, bukan tujuan saya. Tapi pelajaran ini butuh diperhatikan oleh ibu-ibu, ya kan? Begitu. Ya, ada lagi. Silakan Bu, silakan Bu. Sedekah tapi kita kasih tahu anak kita. Kalau memang tuntutan misalnya gini, anak kita tahu duit kita 10 juta. Anak kita ini tahu duit kita 10 juta. Bu, kok tinggal 7 juta? Iya, tadi saya 3 jutanya saya kasihkan orang miskin. Ya perlulah, supaya tidak ribut dengan anak. Ya kan? Nanti anak akan menuduh kita bego. Ngapain nih? Uang 3 juta ini hilang. Berarti nggak dijaga benar nih. Ya kan? Kita bilang enggak, bukan hilang, memang ibu kasihin. Sedekah untuk orang miskin, tapi tetap ikhlas. Harus jadikan Allah jadi tujuan. Kita lagi ngomong kayak gini sama anak bukan karena ingin dipuji anak, bukan. Itu bukan tujuan saya. Tapi sekedar supaya dia tahu dan tidak menuduh saya bodoh, tidak menuduh saya lengah, tidak menjaga uang, kan gitu. Sebagai contoh boleh. Sama seperti Rasulullah SAW itu adalah contoh, ya atau bukan? Kalau tidak ada Rasulullah bisa nggak kita sholat, kita zakat, kita nggak bisa. Beliau contohnya kok, ya kan? Iya. Nah, memberi contoh selagi bukan jadi tujuan, ingin mendapatkan perhatian sebagai tujuan kita, itu tetap namanya ikhlas. Tapi kalau sudah diperhatikan orang itu menjadi tujuan, maka itu namanya riya. Ya, ya silakan Bu. Kalau tujuan kita orang nanya, terus kita tujuannya motivasi bukan riya, itu boleh tidak? Umpamanya gini, ini waktu itu sakit koma gini gitu ya. Terus saya bilang, ya Bu, kita banyak istighfar, puasa Senin Kamis gitu. Terus beramal baik, berbuat baik, itu Allah uji kita di saat kita sakit. Setelah kita sembuh harus bagaimana gitu. Terus kita motivasi, itu riya apa tidak? Ya, tadi kan saya ulang-ulang jawaban saya. Di saat kita tidak menjadikan perhatian orang itu jadi tujuan, Bu, di saat tidak jadi tujuan kita, itu hanya metode, hanya cara membuat orang yakin, membuat orang mengerti, membuat orang menguasai contoh kita, itu lakukan, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu menjadikan metode jadi tujuan, menjadikan yang kita lakukan, perhatian orang kepada kita jadi tujuan kita, itu namanya riya. Tapi kalau tidak jadi tujuan, nggak masalah. Iya, karena niat itu artinya tujuan. Niat itu bahasa Indonesianya, niat itu bahasa Indonesianya tujuan, maksud dan tujuan. Ya, cukup ibu-ibu. Ini mudah-mudahan bulan depan kalau ditanya bisa jawab. Baiklah, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.